Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya Ridwan Saleh dalam rangka kita mengkaji hadis-hadis Ramadan yang akan kita akses melalui aplikasi hadis-hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Yang Anda bisa download aplikasinya melalui Play Store, kemudian ketik pusat kajian hadis, lalu pilih hadis-hadis Ramadan. Adapun yang sudah punya, langsung saja kita buka aplikasinya. Kalau sudah terbuka, kita klik kajian utama. Kemudian kita akan bahas hari ini tentang zakat fitrah. Kita cari bahasannya melalui judul tunaikan zakat fitrah. Kalau sudah ketemu, kita klik. Kemudian kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimallahu taala haddatsana Musaddad haddatsana Yahya bin Ubaidillah qala haddatsani Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitr sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin 'ala as-saghiri wal kabiri wal hurri wal mamluk. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri atau zakat fitrah, satu sok dari gandum atau sok dari kurma bagi setiap anak kecil maupun yang dewasa atau juga orang yang merdeka maupun hamba sahaya atau budak. Hadis ini hadis Bukhari nomor 1416. Ditambah satu hadis lagi, masih riwayat Imam Bukhari. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Adam haddatsana Hafiz bin Maisarah haddatsana Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nas ila shalah. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk sholat Id. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1413. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam, ya, merupakan ibadah yang berhubungan dengan harta. Ya, zakat mal, kemudian zakat yang lainnya ketika orang sudah mencapai nisabnya, mencapai haulnya, dan juga syarat-syarat lainnya, sehingga dia sudah masuk kategori wajib, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Selain zakat harta, zakat perkebunan dan lainnya, ada yang disebut dengan zakat jiwa, yaitu zakat fitr. Di Indonesia dikenal dengan istilah zakat fitrah, ya. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan bagi orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk dia dan keluarganya atau yang di bawah tanggungannya di malam hari raya dan juga esok harinya. Jadi kita apabila mempunyai kelebihan makanan begitu ya di malam hari raya dan juga untuk esoknya, maka kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ukurannya adalah satu sok dari makanan pokok, ya. Di hadisnya, di teksnya tadi ada dari syair, ya, dari gandum, kemudian dari tamar, dari kurma. Nah, kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, ya, nasi dari beras. Nah, jadi beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yang ukurannya adalah satu sok. Ya, satu sok ini setara dengan ini ya 4 mud ya, 4 mud. Satu mud itu adalah, mohon maaf, ukuran tangan orang dewasa. Ya, satu mud ini seperti ini besarnya, kemudian munjung begitu. Ya, itu dinamakan ukurannya setara dengan satu mud. Ya, mungkin kalau dikonversi, misalnya 4 mud itu satu sok setara dengan kira-kira kurang lebih 3,5 liter beras. Ya, atau 2,5 kilogram. Itu ukuran untuk di Indonesia begitu ya. Nah, siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Bisa kita lihat di sini bahasannya. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah satu, orang yang meninggal dunia setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Zakat tersebut dibayarkan oleh ahli waris. Artinya, ketika ada orang yang meninggal, ya, di ujung bulan Ramadan, tanggal 30 atau tanggal 29, nah, malamnya hari raya, atau gampangnya orang yang meninggal di malam hari raya. Walaupun setelah maghrib begitu,
maghrib, ya, kemudian dia meninggal dunia, maka ahli warisnya ya harus membayarkan zakat fitrah untuk si mayit atau almarhum. Ya, jadi meninggalnya di malam hari raya itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh ahli waris. Dan yang kedua, bayi yang lahir di bulan Ramadan. Bayi yang lahir di bulan Ramadan, maka zakat tersebut dibayarkan oleh orang tuanya atau yang menanggungnya. Kemudian selanjutnya adalah istri dan anak dibayarkan oleh suami. Ya, istri dan anak dibayarkan oleh suami. Kemudian 4, orang yang berada dalam tanggungan, ya, dalam kepengurusan, dalam asuhan, ya. Zakat fitrahnya dibayarkan oleh penanggungnya. Misalnya anak yatim yang ditanggung oleh pemeliharanya, maka anak yatim tersebut dibayarkan zakat fitrahnya oleh penanggungnya, ya, atau seorang ibu atau ayah yang miskin ditanggung oleh anaknya yang mampu. Ya, kemudian anak asuh dibayarkan zakat fitrahnya oleh pengasuhnya. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah ini terbagi beberapa waktu, ya. Yang pertama disebut dengan waktu jaiz, waktu boleh, ya, yaitu mulai terhitung masuk tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Ya, kapan waktu wajib? Yaitu orang yang mengalami waktu sebagian Ramadan dan sebagian Syawal. Artinya orang yang hidup, ya, di sebagian waktu Ramadan dan juga sebagian Syawal, 2 waktu. Ya, misalnya orang yang wafat setelah terbenam matahari seperti yang tadi kita bahas tadi, ya. Orang yang wafat setelah terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan atau malam hari raya. Ya, artinya orang ini hidup di bulan Ramadan, kemudian meninggal, ya, dan juga masih ada di waktu Syawal, walaupun cuma sebentar, dan dia meninggal dunia. Artinya orang ini hidup di 2 waktu, begitu ya. Nah, artinya adapun orang yang wafat di bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya tidak wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Begitu juga dengan bayi yang lahir di bulan Ramadan, ya, zakat fitrahnya wajib dibayarkan. Adapun bayi yang lahir setelah masuk maghrib, atau bayi yang lahir di malam hari raya, ya, maka zakat fitrahnya tidak wajib dibayarkan karena dia tidak mengalami bulan Ramadan, walaupun cuma sebentar saja. Kemudian yang ketiga, waktu sunnah, waktu yang dianjurkan. Kapan itu? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, jadi setelah fajar, subuh, sebelum orang sebelum khatib naik mimbar, sebelum orang keluar ke masjid atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, maka waktu yang sunnah dianjurkan di saat itu. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di hadis barusan, ya, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang pergi ke masjid, gitu ya. Yang keempat adalah waktu makruh, waktu yang kurang baik. Ya, sah zakatnya tapi makruh, yaitu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi ketika sholat Idul Fitri telah selesai, ya, baru mengeluarkan zakat fitrah, maka hukumnya adalah makruh, ya. Yang keempat, yang kelima, waktu haram, yaitu setelah melewati hari raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal, masuk asar, kemudian maghrib. Nah, kalau maghrib sudah berganti tanggal, sudah berganti hari, maka masuk tanggal 2 Idul Fitri, ya, tanggal 2 Syawal maksud saya. Maka ketika mengeluarkan zakat di tanggal 2-nya, melewati hari raya Idul Fitri, maka hukumnya adalah haram. Ya, tidak sah zakatnya, ya, dan tapi dia wajib untuk mengqadha zakat fitrahnya. Kapan diqadha zakat fitrahnya? Ya, secepatnya. Boleh masih di bulan Syawal atau nanti di bulan-bulan lainnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, saat ini saya berada di pesantren Pusat Kajian Hadis. Salah satu fasilitas yang ada di pesantren ini adalah manasik haji, ya. Jadi miniatur Masjidil Haram untuk orang belajar manasik haji dan umroh. Ya, kita bisa saksikan saudara-saudara sekalian bahwa di sini masih proses pembangunan, tapi sudah bisa dipakai, ya, karena sudah banyak jamaah yang sudah memakai tempat ini untuk latihan manasik haji dan umroh. Namun memang masih dalam tahap penyempurnaan. Nah, bagi kita mungkin yang ingin meneruskan perjuangan almarhum
Dr. Ahmad Lutfifatullah, kami persilakan dengan cara donasi begitu, yang merupakan sedekah jariah untuk kita bersama. Ikhwani fillah rahimakumullah, keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia mendonasikan sebagian rezekinya untuk perkembangan pembangunan pesantren Pusat Kajian Hadis, terutama untuk area manasik haji dan umroh. Ya, kita baca Fatihah, semoga Fatihah ini merupakan wasilah ya diterimanya amal kita sebagai amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.